Selamat siang semuanya, saya Gary Rolanda Mani dengan NIM 5213511001. Saya di sini ingin melakukan percobaan penjernihan atau pengelolaan air dari sungai atau saluran air yang keruh serta berbau. Jadi di sini saya menggunakan metode filtrasi dan absorpsi. Jadi bahan yang digunakan dalam percobaan ini yang pertama itu ada botol bekas air mineral yang bagian bawahnya kita potong seperti ini dan bagian atasnya kita beri lubang seperti ini untuk tempat keluarnya air dalam filtrasi. Yang kedua ada gelas atau tempat untuk menampung hasil filtrasi. Yang selanjutnya ada spons, selanjutnya ada tawas, ada kapas, ada batu kerikil, serta air limbah dari sungai tersebut yang sudah kita ambil, serta tidak lupa dengan alat pengaduknya. Jadi teman-teman, spons di sini berfungsi untuk memfilter atau sebagai alat filtrasi dari air ini. Jadi spons ini akan memfilter air ini dari berbagai komponen seperti komponen-komponen kecil atau bisa disebut dengan mikroorganisme. Selanjutnya ada kerikil. Kerikil ini akan memfiltrasi atau memfilter air ini dari kandungan seperti kandungan lumpur, serta ada kapas. Jadi kapas ini akan sama seperti spons, tapi kapas ini akan memfilter bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih tipis serta lebih kasat mata dari air ini. Serta ada tawas. Jadi tawas ini sebagai alat absorpsi untuk percobaan kali ini. Jadi dahulu kita akan memfilter air ini, lalu kita akan mencampurnya dengan tawas. Kemudian kita akan menunggu beberapa lama, serta saya akan melakukan dokumentasi untuk 30 menit pertama, 1 jam pertama, sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan merakit alat filtrasi kita. Yang pertama itu kita ambil selanjutnya setelah selesai, media atau alat filtrasi kita akan seperti ini. Akan menuangkan air yang akan kita filter ini ke alat filtrasi. Jadi dalam percobaan ini saya akan melakukan 2 percobaan. Yang pertama, dalam sekali filtrasi atau air ini atau bahan ini akan kita filter hanya sekali. Kemudian yang kedua akan kita filter 2 kali sehingga kita dapat membandingkan hasil yang maksimalnya nanti. Jadi untuk pertama saya akan memfilter untuk bagian pertama. Jadi teman-teman, seperti yang terlihat di layar HP teman-teman, jadi di sini kita melihat bahwa kapas ini bekerja dengan maksimal. Jadi dia memfilter bagian-bagian seperti ini. Ada pasir-pasir atau tanah-tanah tipis. Jadi dia memfilter air tersebut. Bisa dilihat kapasnya berubah warna. Dengan
hasil seperti ini. Jadi ini merupakan hasil filtrasi yang pertama dengan alat ini. Jadi teman-teman, percobaan pertama sudah kita lakukan. Jadi untuk filtrasi atau tahap pemfilteran hanya satu tahap, itu kita dapat kejernihannya seperti ini. Jadi nanti kita akan membandingkannya dengan 2 kali tahapan atau dengan air yang 2 kali kita filter. Jadi sebelum itu kita akan mengganti terlebih dahulu bagian dari kapasnya agar kita mengetahui bagaimana perbandingan kotoran dari sekali filter dengan 2 kali filtrasi atau 2 langkah. Jadi kita terlebih dahulu kita akan mengganti kapas bagian atasnya saja. Jadi kita mengganti bagian atasnya saja agar kita dapat mengetahui perbandingannya seperti apa. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan filtrasi pada air ini. Jadi kita akan melakukan 2 kali filtrasi atau 2 kali penjernihan. Jadi kita akan mulai. Terlebih dahulu kita tuang secara perlahan-lahan. Jadi teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa proses filtrasi yang pertama pada sampel yang kedua ini, itu kita lihat bagaimana kotornya atau keruhnya air ini. Dan satu lagi, air ini juga berbau. Selanjutnya kita akan melakukan proses filtrasi untuk kedua kalikan. Jadi kita Jadi selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan proses filtrasi atau penjernihan tahap kedua pada sampel yang satu ini. Jadi ini merupakan tahap kedua, dan berikut tampak air setelah difilter atau disaring sekali. Jadi kita akan tuangkan kembali bagaimana hasilnya. Jadi ini merupakan filter yang kita gunakan untuk memfiltrasi kedua kalikan atau tahap kedua pada sampel yang ini. Oke teman-teman, jadi ini merupakan hasil dari percobaan kita dalam filtrasi yang kedua kalinya. Jadi ini sekali percobaan, ini 2 kali percobaan. Kita sudah melakukan proses filtrasi pada kedua air ini. Jadi sekedar mengulangi, tadi kita melakukan 2 kali, kita membuat 2 contoh atau sampel ya teman-teman, tapi dari satu saluran atau satu air yang sama. Jadi awalnya airnya itu seperti ini teman-teman, keruh serta berbau. Jadi kita akan melakukan pencampuran tawas dengan air ini. Jadi untuk informasi buat teman-teman semuanya, dosis tawas ini, tawas bongkahan dengan tawas yang bubuk itu sama saja. Dosisnya itu per 1000 liter dicampurkan dengan tawas 3-6 sendok makan. Jadi pada percobaan ini kita akan melakukan pencampuran tawas dengan dosis yang sedikit aja. Jadi saya mencampur segini saja, melakukan pencampuran yang pertama ke sini, kemudian yang kedua itu ini. Jadi selanjutnya
kita akan melakukan pengadukan. Kita aduk sampai tawasnya larut dalam air. Selanjutnya kita akan melakukan perbandingan dengan air awalnya. Jadi saya akan mencampurkan tawas ke sini juga, ke air limbahnya atau yang masih keruhnya. Jadi ini bisa dilihat teman-teman, ini masih sangat keruh. Jadi saya akan menambahkan tawas dengan dosis yang kurang lebih sama dengan keduanya. Jadi saya akan membuat dosis segini. Jadi teman-teman, ini merupakan 30 menit pertama setelah pencampuran tawas.